Berarti benar karena saya salamnya lemes ya. Jadi jawabnya juga lemes. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Syahrun 'azim wa syahrun mubarak. والذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama kita hormati dan juga kita muliakan para alim dan ulama, para asatidzah, khusus ketua pengurus Masjid Jami' Nurus Sa'adah yang terhormat Pak Kiai Haji Ustaz Rustam Harjo. Mohon maaf, saya selama ini cuma kenal beliau hanya face to face saja. Para tokoh masyarakat, Bapak RT, ada Bapak RT? Banyak ya Bapak RT. Pak RW dan juga segenap tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan subuh pagi hari ini yang insya Allah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat, ada ya ibu-ibunya? Ada ya? Yang insya Allah seluruhnya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini baru saja kita memasuki Ramadan yang ke-19 harinya. Bahkan setelah terbenam matahari kita sudah masuki malam yang ke-19 atau hari yang ke-19 dari bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu kita berharap seluruh amaliyah Ramadan kita, baik itu siang kita ataukah qiyam kita, seluruhnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadikan asbab bagi kita mendapatkan ridha dan rahmatnya sehingga kita akan menjadi calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita sama haturkan dan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin menyampaikan atau menukilkan salah satu ayat-ayat Allah yang mungkin bisa dijadikan sebagai renungan bagi kita, yaitu tepatnya di dalam surah Maryam ayat 59. Tadi dalam muqaddimah saya sebutkan ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim
fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi renungan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala 14 abad tahun yang lalu atau 15 abad tahun yang lalu telah memberitahukan bahwa nanti di akhir zaman akan ada sekelompok manusia, ya, mereka kehidupannya menjadi kacau balau, carut marut, tidak menentu. Dikatakan tidak sejahtera, ya sejahtera. Banyak hartanya, berlimpah hartanya, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Terjadi fitnah di mana-mana. Dan ini seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak akan terjadi kiamatul kubra yang sebelumnya akan ada tanda-tanda, yaitu kiamatus sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya telah sama-sama kita rasakan. Di antaranya Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman mendekati hari kiamat akan terjadi kematian massal. Ini sudah kita rasakan. Kurang lebih berapa tahun, Pak? Kematian massal kemarin? 3 tahun. Ya, Pak? Terutama di tahun 2020. Ya, 2020. Setiap hari kita mendengar berita tetangga kita, saudara kita meninggal begitu saja. Bahkan sampai merenggut nyawa sejak kejadian itu yang namanya COVID-19, ya, itu hampir sampai jutaan ya Pak ya, sampai jutaan, Masya Allah. Saat ini masih berkecamuk lagi nih perdamaian di Palestina, dibombardir lagi oleh Israel. Ternyata mereka yang yang melanggar perjanjian. Dan banyak lagi kejadian-kejadian kematian-kematian massal yang saat ini dirasakan. Fitnah di mana-mana, kita bingung mencari orang-orang yang benar. Ya, orang jujur dibilang pengkhianat, pengkhianat dibilang pahlawan. Kita sulit mencari tokoh yang bisa dijadikan sebagai panutan. Jadi kita sekarang ini sudah seperti itu. Bagaimana kehidupan semua dilakukan serba cepat, serba instan. Ya, dunia seperti ada di tangan kita. Hanya cukup menggunakan handphone, kita bisa melakukan apa saja. Ya Pak, mau transaksi apa saja bisa dilakukan hanya melalui handphone. Kita bisa berkomunikasi dengan handphone, dengan siapa saja, dimanapun dia berada, selama pulsanya masih ada. Ya enggak? Nah ini sudah kita rasakan semuanya. Nah tinggal bagaimana terjadi kiamatul sughra, kiamatul kubra gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kehidupan mereka tidak mengalami kedamaian, kesejahteraan, kacau hidupnya, perekonomian morat-marit. Padahal notabene kita tinggal di negeri yang kaya raya, gemah ripah, loh jinawi, yang katanya tongkat dan batu ditancap jadi tanaman. Dan inilah yang terjadi saat ini kita. Kemiskinan semakin bertambah. Saya dapat informasi semalam ya,
bahwa indeks suku bunga semakin tinggi, sementara saham-saham kita ya dari segi perekonomian semakin anjlok ke bawah. Dan ini kalau seandainya sampai dengan bulan Juni sampai dengan bulan Juli kita tidak sanggup membayar hutang, yang terjadi adalah apa? Negara kita bangkrut, Pak. Bangkrut. Nah, yang saya ingin tekankan adalah Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Penyebabnya tidak lain adalah umat Islam. Kenapa umat Islam? Karena umat Islam di Indonesia adalah merupakan umat yang terbesar. Negara ini mau seperti apa tergantung umat Islam. Karena kita adalah umat yang mayoritas. Bahkan bukan hanya terbesar se-Asia, di seluruh dunia. Buktinya, kuota haji kita ini adalah kuota yang terbesar di antara kuota negara-negara yang lainnya. Kalau kita mau bandingkan, jadi kuota kita itu hampir sekitar 230.000. Dengan perbandingan 1.000 umat Islam itu sama dengan 1 kuotanya. Jadi kalau ada umat Islam yang tinggal dalam satu negara 1.000, maka dapat kuotanya 1. Berarti kalau kita 230.000 yang berangkat haji sekitar itu, berarti jumlah umat Islam di Indonesia itu sekitar 230-an juta. Nah, mau dikemanakan Indonesia? Nah, Allah memberikan gambaran 14 abad tahun yang lalu atau 15 abad tahun yang lalu. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Sebabnya adalah 2. Ini secara garis besar. Kenapa? Allah nyatakan kehidupan manusia di akhir zaman itu akan semakin kacau, morat-marit dan sebagainya, yang dikatakan dengan kalimat ghayya, fasawfa yalqawna ghayya. Ini bisa bermakna 2, bisa bermakna secara hakiki, bisa bermakna secara maknawi. Hakiki adalah kata ghayyun itu adalah merupakan salah satu lembah yang berada di neraka jahanam. Orang yang melakukan 2 hal ini, dia akan masuk suatu lembah yang namanya neraka jahanam, namanya ghayyun. Yang isinya adalah berbagai macam binatang buas, binatang-binatang yang memiliki racun yang sangat mematikan, kalajengking, ular berbisa, dan macam-macam binatang yang ganas. Itu isi daripada sebuah lembah yang namanya ghayyun. Tapi bermakna juga bahwa ghayyun ini adalah merupakan kenyataan kehidupan yang dirasakan oleh manusia saat itu, yaitu kehidupan yang kacau balau, tidak menentu. Nah, sebabnya karena 2. Yang pertama, adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salatnya. Ini kita bukan bicara masalah orang yang meninggalkan salat. Kalau orang yang meninggalkan salat, nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sakor. Itu orang neraka, namanya neraka sakor, tempat khusus bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat. Nah, sementara ghayyun itu adalah merupakan tempatnya neraka yang ada di neraka jahanam, yang akan Allah tempatkan kepada mereka orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan salatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terus terang keberhasilan kita, kesuksesan kita dalam kehidupan ini itu ditentukan dari salat kita, Pak. Semakin baik sholat kita, semakin bagus pekerjaan sholat kita, akan semakin Allah bereskan kehidupan kita. Yakin, Pak. Nah, cuma dalam hal ini, kan Allah sering mengancam tuh dalam ayat Al-Quran. Fawailul lil musallin. Ya, gitu Pak ya.
Fawailul lil musallin. Mengapa kok orang-orang yang sholat itu mendapatkan neraka wail? Celaka orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Oh, ternyata orang-orang yang menyia-nyiakan sholat itu adalah mereka orang-orang yang melaksanakan sholat tapi lalai dalam melaksanakan sholatnya. Nah, artinya siapa mereka yang melaksanakan sholat dengan melaksanakan hak-haknya sholat itu sendiri, maka dia hidupnya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah dalam melaksanakan salat, Allah menggunakan kalimat aqama yuqimu atau qama yaqumu, ya. Aqama yuqimu, aqim, ya, atau aqimu, tidak fa'ala yaf'alu atau amila ya'malu, bukan if'alu, bukan i'malu. Kalau Allah memerintahkan sholat dengan kalimat seperti itu, cukup bagi kita hanya melaksanakan atau ke sholat itu dengan mengerjakannya saja. Sholat hanya cukup di masjid atau sholat hanya cukup di rumah saja. Sementara Allah memerintahkan kita adalah dengan kalimat aqimus sholah atau aqimis sholah. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin agar kita melaksanakan salat itu dengan sebenar-benarnya salat, gitu. Jadi hak-haknya salat itu harus kita kerjakan. Baru nanti akan ada hasil daripada salat itu. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini hasil daripada salat yang kita dirikan. Bukan salat yang kita kerjakan. Salat yang kita dirikan. Kalau salat kita kerjakan, cukup di masjid saja. Di luar kita nggak usah salat. Ya. Di luar kita nggak usah salat. Karena ruh salat itu harus teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah nanti akan ada hikmah yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan ibadah salat. Pernah saya sampaikan tentang bagaimanakah ciri-ciri orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat yang diterima oleh Allah itu yang menyangkut masalah hati itu cuma satu, yaitu khusyuk. Selebihnya salat itu teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, melahirkan orang-orang yang tawadhu, tidak sombong. Yang kedua, melahirkan orang-orang yang terhindar daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu dikerjakannya di mana, Pak? Di masjid apa di rumah? Menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Di rumah apa di masjid, Pak? Tapi di luar masjid, di luar rumah. Disitulah ruh sholat kita kerjakan. Artinya apa? Ruh sholat itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang pada intinya manusia itu terbebas daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya kalau ada orang yang rajin sholat tapi rajin berbuat maksiat, berarti sholatnya bagaimana, Pak? Innama ataqabbalus sholata mimman tawadha'a li'udmati walam yastatil biha ala khalqi walam yabit musirran ala maksiyati. Allah hanya menerima salatnya yang apabila ketika dia selesai melaksanakan salat dia tidak melakukan perbuatan maksiat, artinya tidak melakukan perbuatan dosa. Jangan sampai STMJ, salat terus maksiat jalan, nah gitu. Dan pada kenyataannya, Pak, justru para pelaku-pelaku maksiat, kalau kita lihat, jidatnya hitam-hitam, Pak. Halo? Coba, kalau kita perhatikan, mereka orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi di negara kita, itu pada rajin nggak sholatnya? Halo? Kayak dulu,
yang apa korupsi daging dulu, yang korupsi daging tuh kan habis Quran ya rajin sholat, masya Allah jidatnya hitam, ternyata korupsi daging. Ya Allah, coba kalau kita perhatikan Pak, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu kebanyakan mereka yang tiap waktu sholat Pak. Berarti kalau dalam persepsi hadis ini sholat mereka belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kalau Allah mengancam orang-orang yang sholat. Maka dari itu kita juga harus introspeksi pada diri kita terhadap sholat yang selama ini kita kerjakan. Ya, nih ada hadis. Saya ingin mengungkapkan hadis Pak. Hadisnya bunyi begini. Man lam yanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Masya Allah. Siapa orang yang dia dengan salatnya, dia rajin salat, tapi justru membuat dirinya tidak menghindarkan daripada perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bukanlah salat itu menjadi alat pendekat diri dia dari rahmat Allah, justru dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Pantas kalau orang-orang yang ternyata yang menyia-nyiakan salat itu hidupnya diberikan kekacauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia hidupnya kacau. Di akhirat nanti dia menghadap kepada Allah. Nabi mengatakan luffat kama yulaffus thawb fayudrabu biha wajhu. Dia akan membanggakan pahala salatnya di hadapan Allah. Membanggakan dia. Oh, bangga punya amalan salatnya, tahajudnya, wah macam-macam. Akhirnya pas ketika disodorkan, ini dalam hadis ini, dalam teks hadis itu disebutkan, lufat salatnya seperti pakaian, ya, lufat kama yulaffuz thawb. Pahala salatnya seperti pakaian yang dilipat-lipat. Itu bahasa Arab, lipat itu bahasa Arab Pak. Lufat kama yulaffuz thawb. Jadi bahasa kita lipat. Itu bahasa Arab itu. Ya, lufat kama yulaffuz thawb. Pahala salatnya seperti pakaian yang dilipat-lipat oleh Allah, lalu fayudrabu biha wajh, dilemparkan ke wajah kita. Nauzubillahi min dzalik. Itu nanti di akhirat pahala salat kita. Kalau ternyata salat itu tidak tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salat yang bagaimana yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan harus dengan memenuhi hak-haknya salat. Salah satu tiga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, salat itu harus dikerjakan berjamaah. Nah, ini. Ya Pak ya. Alhamdulillah di sini jamaah subuhnya banyak. Apa cuma Ramadan doang Pak Ji? Emang begini ya, alhamdulillah. Ini artinya keberagamaan tolak ukur penduduk yang tinggal dalam satu kampung atau satu wilayah. Keberagamannya itu tinggi dilihat dari sholat subuhnya. Alhamdulillah di sini saya perhatikan sholat subuhnya banyak, berarti ini keberagaman warga sini atau orang-orang sini itu luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sholatnya berjamaah Pak. Karena orang yang sholatnya berjamaah sudah dapat dipastikan sholatnya diterima. Karena dapatkan berapa Pak? 27 derajat. Ketimbang kita sholat sendiri. Udah sholat sendiri, bacaannya berantakan. Nah, baca fatihahnya nggak bener. Apalagi sholat taraweh, pengennya buru-buru. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam, Allahu akbar. Allahu hamdah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam, Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sholat yang begitu Pak? Ya, sholat tercepat melebihi kecepatan bus kereta cepat yang ada di Indonesia. Sholat cuma berapa menit sholat taraweh, masya Allah. Lah kalau anak-anak muda sholat begitu, enak gak? Wah enak, wah kata anak muda, ini nih yang gua cari gitu kan?
Mantap. Udah, gua ketek dah di sini masjid nih. Nggak bakal pindah kemana-mana. Gila orang-orang yang udah tua, nenek-nenek. Nah, apa kata nenek-nenek? Biar mati sekalian tuh imam, gitu ya. Udah ngos-ngosan dia. Orang dengkulnya udah. Ya Allah Rabbi. Nah, salat yang seperti ini tidak. Nah, yang selanjutnya haknya salat itu harus dikerjakan dengan apa? Khusyuk. Nah, kita perhatikan ayat surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allah menyatakan dengan kalimat taukid, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Tolak ukur keimanan seorang dilihat dari mana? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kan? Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang termasuk orang-orang yang beruntung adalah mereka yang ketika salat khusyuk salatnya. Makanya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya segala perbuatan kebaikan itu amatlah berat kecuali bagi mereka yang salatnya khusyuk. Insyaallah dalam kehidupan sehari-harinya dia akan baik perilakunya. Kenapa? Salatnya khusyuk. Makanya salat itu diawali dengan takbiratul ihram. Ya, membesarkan Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Kantor, urusan kantor kecil. Utang, tinggalin dulu. Wah, jangan ingat dulu utang. Udah selesai sholat, bayar nggak? Bayar lah, punya utang harus dibayar gitu kan? Gitu. Urusan apa lagi? Urusan cucian, hilangin. Walaupun saat itu lagi hujan. Nih kalau ibu-ibu, bu, ya berarti tidur ibu-ibu nih. Kira-kira pas lagi sholat, Allahu Akbar. Ibu-ibu, hujan gede. Padahal cuciannya udah tinggal sedikit lagi kering. Kira-kira ibu-ibu bakal berhenti sholat apa enggak? Bener ya? Waduh. Bisa jadi nggak berhenti sholat tapi ingat jemuran. Wah, basah lagi dah ada gitu. Terus lagi habis masak ikan. Nah, masak ikan gitu kan. Pas sudah selesai masak ikannya ditaruh di atas meja. Sholat. Allahu Akbar. Baru ingat, ya Allah, ikan belum ditutupin saji. Nah, kebetulan kucingnya kucing gaung. Paling banter kalaupun dia lanjutkan sholat, udah ingatnya ikan tuh. Termasuk kita nih para laki-laki. Di luar sholat nggak inget, lupa. Kenapa pas waktu sholat kita inget gitu? Nah, Allahu Akbar. Ya Allah. Kunci masih ketinggalan di motor tuh. Tadi nggak ingat, pas lagi sholat ingat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menilai sholatnya orang yang tidak khusyuk. Ibarat argo, Pak. Ini kalau orang yang nggak khusyuk, pas misalkan Allahu Akbar, khusyuk dia. Yang dia ingat adalah pekerjaan dalam sholatnya. Itu malaikat nyatet, argonya jalan. Pas doa iftitah, Allahu Akbar kabir. Ingat lagi. Tadi kantor gini ya. Kayaknya itu ada berkas yang belum dikerjain. Nah, itu malaikat berhenti tuh nyatet. Gitu. Berhenti. Iya. Doa iftitahnya nggak dihitung. Berhenti. Nah, pas kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ingat. Karena di situ dia lagi banyak masalah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon pertolonganmu ya Allah. Ingat, baru catat lagi malaikat. Nah, pas baca surat, lupa lagi sama Allah. Diberhenti lagi tuh malaikat. Nah, setelah salam, baru ditotal keseluruhan tuh sholat kita. Nilainya berapa? Itu berdasarkan kekhusyuan kita. Maka dari itu, jangan dikira sholat kita semuanya diterima, Pak. Nah, dengan sholat berjamaah, insya Allah semuanya beres. Karena orang-orang yang tidak khusyuk, ketika saat sholat berjamaah itu, jamaah banyak yang khusyuk, semua yang tidak khusyuk akan tertutup semuanya dengan orang-orang yang khusyuk. Inilah kelebihan sholat orang berjamaah.
Maka dari itu kita laksanakan salat itu berjamaah. Karena pahalanya mendapatkan 27 derajat ketimbang orang yang salat sendiri di rumah. Makanya kalau bapak salat di rumah, Pak, halo. Kalau bapak sholat di rumah, ganti, jangan pakai sarung kayak begini, jangan. Tapi pakai mukena. Iya, benar. Pakai mukena. Kenapa? Yang sholat di rumah, anjurannya hanya perempuan, istri kita. Kalaupun ada istri kita atau perempuan yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu pun harus mendapatkan izin dari suaminya dan aman perjalanannya. Nggak terganggu, nggak menimbulkan fitnah, silakan. Tapi kalau laki-laki dilaksanakan berjamaah di masjid. Kalau di rumah ganti pakai mukena. Rubah gelarnya, bukan soleh tapi solehah. Gitu. Ya. 5. Kekacauan hidup kita tergantung dari sholat kita. Yang kedua, terus ini Pak. Terus. Ya bapak enak duduk doang gitu. Kalau duduk sampai ngelonjor gitu kan. Gantian. Aus juga. Yang kedua Pak, terakhir. Wah ini yang seremnya nih. Yang kedua itu, yang ternyata yang membuat kehidupan kita kacau adalah wattaba'us syahawat. Kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita. Allahu Akbar. Ini negara kita rusak, hancur gara-gara perbuatan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Saya mengatakan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih jahat ketimbang binatang. Coba, dulu kita pernah belajar ya, binatang itu ada pemakan tumbuhan, ada pemakan daging, ya gitu Pak ya. Ada pemakan dua-duanya, daging dan tumbuhan. Kalau pemakan tumbuhan itu kan herbivora, gitu Pak ya. Kalau pemakan daging apa Pak? Karnivora. Kalau pemakan dua-duanya omnivora. Tuh binatang pemakan tumbuhan mau nggak dikasih daging? Nggak mau. Pemakan daging mau nggak dikasih tumbuhan? Nggak mau. Terus pemakan daging sama tumbuhan mau nggak dikasih split mau nggak Pak? Dikasih besi mau nggak Pak? Dikasih timah mau nggak Pak? Dikasih BBM mau nggak Pak? Dikasih logam mulia mau nggak Pak? Dimakan nggak tuh semua? Manusia dimakan semuanya. Ini perilaku orang-orang yang perturutkan hawa nafsunya. Makanya negara kita ini jadi bangkrut seperti ini tuh gara-gara kelakuan orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu perut, nafsu bawah. Nafsu perut, nafsu bawah. Nafsu perut, nafsu perut, makan minum, bawah seks. Apa bedanya dengan binatang? Binatang makan nggak? Binatang makan nggak? Makan. Kita? Binatang minum nggak? Kita? Binatang melakukan hubungan biologis nggak? Kita? Apa bedanya binatang? Orang yang memperturutkan hawa nafsunya hanya yang dia butuhkan perut dan bawah. Perut biologis, perut seks. Apa bedanya dengan binatang? Bahkan kelakuan manusia yang memperturutkan hawa nafsunya melebihi kelakuan binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nanti pada hari kiamat Allah akan menyiapkan bahan bakar api neraka dari bangsa
manusia dan jin. Jin dan manusia. Sebabnya kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah ciptakan hati, tapi hatinya nggak punya perasaan. Sadis kelakuan manusia. Nggak punya perasaan, nggak punya empati. Lah rakyat lagi kesusahan joget-joget. Memamerkan kekayaannya. Astagfirullahaladzim. Di mana-mana terjadi PHK massal. Pengangguran semakin banyak. Mereka malah diperlihatkan tuh kelakuan-kelakuan yang mencuri uang negara. Nggak tanggung-tanggung. Coba Pak, saya pikir 300 triliun itu udah paling banyak. Ya Pak, 300 triliun. Saya pikir itu udah paling banyak dari rentetan-rentetan korupsi para pemuas nafsu. Saya pikir sudah terlalu banyak itu 300. Enggak tahunya ada yang lebih banyak lagi Pak. 950 triliun. Sakit hati Pak saya Pak. Saya punya mobil ya lumayan lah. Mobil-mobil tahun 2013 Pak Haji. Ya mobil sekelas R3 gitu kan. Bus ke pom bensin. Pak, mohon maaf, ada barcode-nya nggak? Nggak punya. Mohon maaf Pak, Pertalite nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Terus harus beli apa? Ya paling bisa beli Pertamax Pak. Ya udah Pertamax saya beli. Harganya lebih mahal. Nggak taunya. Kaget aja. Yang tidur pada bangun biar aja. Nggak taunya. Itu Pertalite juga yang kita beli, bukan Pertamax. 950 triliun coba. Coba nih yang 300 triliun aja nih Pak. Kita belajar matematika, oke? Ya, sip ya. Berarti selesainya sampai jam 9 ini, enggak apa? Bapak mah enggak apa-apa aja. Saya ngomong ini, udah enggak apa. Tapi enggak sampai Pak, enggak. Jam 6 kita selesai, ya. Nih, kita hitung matematika. Nih yang korupsi 300 triliun Pak. Istri kita, siapa istri kita? Istri Bapak maksudnya. Bapak kasih tuh duit 1 miliar. 1 miliar 1 hari dikasih untuk belanja. Senang nggak istri? Kalau nggak senang diinjak aja tuh istri, ganti sama ban. Guling-guling gitu. 1 miliar 1 hari. 1 tahun baru 360 miliar. Sedikit nggak? Sedikit. 365 miliar. 1 triliunnya aja 1000 miliar. Hitung deh sendiri. Berarti kalau 1 triliun berarti 3 tahun tuh istri kita jajan 1 miliar sehari. Kalau 300 triliun berapa tahun tuh belanja 1 miliar? Kurang ajar. Kita hati Pak. Makanya tahu di puasa saya batal apa kagak nih? Enggak Pak, enggak ya? Kesel Pak. Kurang lebih 100 tahun Pak. Sampai Pak kagak itu umurnya. Yang udah 80 tahun aja dah. Jalan-jalan. Ini 1 miliar Pak. Yang 30 juta aja Pak, engkot-engkotan tuh. Duit kaget ya. Uang kaget tuh, acara di TV. 30 juta kasih. Sujud syukur langsung dia. Belanja. Mau beli apa Pak? Mau beli apa? Nih kasih waktu sekian menit. Belanja dia. Oh iya, beli beras, beli beras. Ke tukang beras gitu kan. Terus beli apa lagi? Beli emas. Beli emas. 30 juta tuh capeknya kayak gitu. Ini 1 miliar 1 hari. Kayaknya pingsan istri Bapak. Pulang-pulang kayaknya mati tuh. 1 miliar Pak. Ternyata ada yang lebih gede lagi. 950 triliun.
950 triliun, yang 300 triliun aja itu 100 tahun. Bagaimana yang 950 triliun? Ini Pak, gara-gara korupsi, ini gara-gara hawa nafsu korupsi nih Pak. Akhirnya saya mau tanya, kan kalau 1 miliar itu sama dengan 1000 juta. Kalau 1000 miliar 1 triliun. Kalau 1000 triliun, ayo apa namanya? Bingung kan? Bingung kan? Nggak ada kan? Udah ada Pak, gara-gara korupsi. Gara-gara korupsi ada namanya. 1000 triliun sama dengan kuadralium. Iya. Ini ada yang korupsi berapa? 5.900 triliun. Kalau 300 triliun, timah. 950 BBM. 5.900 apa? Logam mulia, emas antam dioplos. Tuh emas yang kiloan tuh, yang lempengan besar tuh, itu dioplos tengahnya pakai timah. Kerugian negara mencapai hampir 10.000 ton emas. Gila nggak? Bagaimana nggak hancur negara kita? Pengen saya nggak usah lah dibikin tuh penjara-penjara sampai diterpencil gitu. Ya enakan dia nanti bisa jalan-jalan kemana-mana. Sekarang penjaranya jauh. Kalau yang jaga penjaranya bisa diajak kong kali kong. Ayo, sipirnya itu. Sipir. Ada di sini yang sipir? Ada di sebelah. Mana? Supir itu mah, bukan sipir. Dasar. Makanya jangan tidur. Coba sipir Pak, makanya kaya-kaya sipir itu Pak. Mohon maaf. Kalau yang jujur enggak. Pokoknya PNS kalian jujur biasa-biasa aja Pak. Rumahnya sekedar, mobilnya sekedar, motornya sekedar. Tuh. Tapi kalau PNS punya kontrakan 50 pintu, wah ini nggak beres di PNS nih. Nih, PNS Pak. PNS nih Pak. Tapi sekedar ya. Orang kaya punya rumah, saya punya rumah. Alhamdulillah. Tapi nggak gede, nggak gedong. Ya bisa lah. Kalau hujan nggak kehujanan. Nih, ini Allahu Akbar. 5.900 berarti kalau dikuadralkan berapa Pak? 5,9 kuadralium. Enggak? Karena 1.000 triliun sama dengan 1 kuadral. Kalau kayaknya udah selesai nih. Hah? Itu bunyi. Itu bunyi apa itu? Ini belum kesimpulan Pak, belum kesimpulan. Ini kan saya lagi sedang membicarakan bagaimana kehancuran kehidupan kita di akhir zaman ini karena 2 hal ini. Nah sekarang bagaimana solusinya? Solusinya bagaimana nih Pak? Nih, baik kita sama-sama ya Pak ya, kita berupaya sedapat mungkin saya, Bapak semua. Kita nggak usah pikirin negara, pusing kita. Pikirin bagaimana kita dan keluarga kita. Biarin kelakuan pejabat, biar bagaimana Pak? Saya yakin orang-orang yang zolim pasti akan dibalas kezolimannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biarin orang-orang zalim sibuk dengan kezalimannya. Biarin. Karena nanti pada akhirnya, ini jangan nunggu dikubur. Enggak, masih lama. Di hari kiamat, masih lama. Di dunia nanti akan disiksa dia dengan kezalimannya. Yakin. Jangan dikira orang-orang yang berbuat zalim sama orang lain itu hidupnya tenang. Enggak tenang. Tadi kan sudah disebutkan. Bagaimana perilaku orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia melakukan perbuatan zalim kepada sesamanya.
kacau hidupnya. Dia nanti akan habis hartanya, bisa jadi dengan penyakitnya. Bisa jadi dengan kelakuan anak-anak dan istrinya yang merongrong kehidupannya. Habis hartanya itu. Sebelum mati udah disiksa dulu sama Allah. Pengkor kakinya. Lihat aja orang-orang kayak gitu. Nggak tenang, Pak. Demi Allah, nggak tenang hidupnya. Su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mati tanpa membawa iman. Karena apa? Banyaknya dosa yang ia lakukan. Sudah Allah tampakkan tuh bagaimana perbuatan-perbuatan orang-orang zalim di muka bumi ini. Fir'aun, Namrud, begitu hebatnya Fir'aun sampai mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya ini Tuhan kalian yang lebih tinggi. Mati. Allah jasadnya Allah selamatkan. Tujuan untuk apa? Tuh jadi ibrah untuk kita. Lu jangan jadi penguasa, jangan sombong lo. Mentang-mentang punya kekuasaan, berlaku semaunya, undang-undang dibikin sendiri. Macam-macam. Tuh Fir'aun yang kuat kayak begitu, ngaku dirinya Tuhan, mati dia. Nah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana kita dibina. Dibina bagaimana kita melaksanakan salat terbaik. Ya nggak Pak? Nggak tanggung-tanggung kan? Salatnya 23. Ya nggak? Capek nggak Pak? Capek nggak Pak? Bohong kalau bilang nggak capek, bohong. Capek Pak. Tapi kita diajar untuk bagaimana salat kita tuh bener. Walaupun banyak, benar bacanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan begitu baca Fatihah yang benar. Kalaupun diwasal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Diam dulu. Sami Allahu liman hamidah. Diam. Walaupun enggak baca. Allahu akbar. Diam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Karena bacaan itu hukumnya sunnah semua. Sementara gerakan-gerakan itu, bacaan yang rukun itu hanya Fatihah, tasyahud, tahiyat, tasyahud, dan sholawat serta salam. Selebihnya gerakan-gerakan semua. Silakan baik salat begitu, ya. Karena memang ya kita melihat jamaah, kondisi jamaah dan sebagainya. Nah, ini di bulan suci Ramadan kita diajarkan bagaimana melaksanakan sholat yang benar-benar didirikan. Dengan qiyam kita, dengan qiyam kita. Nah, yang selanjutnya di bulan suci Ramadan juga Allah mendidik apa? Hawa nafsu kita biar dikekang. Coba nggak tanggung-tanggung, semuanya 1 bulan. Ya, sholatnya diuji 1 bulan. Puasanya, hawa nafsunya diuji 1 bulan. Coba, segala sesuatu yang menjadi miliknya haram hukumnya saat itu. Ketika lagi puasa. Padahal milik dia. Tapi haram hukumnya karena belum saatnya. Tuh, yang miliknya saja haram. Apalagi milik. Tuh, diajarkan kita tuh sama Allah. Sama Allah dengan puasa kita. Oh iya, milik kita aja. Kalau memang belum saatnya, itu jadi haram. Bagaimana milik orang kita miliki, yang kita ambil, yang kita curi, yang kita rampok dan sebagainya. Ini mengajarkan kita bagaimana bisa mengekang hawa nafsu. Karena kata Nabi, rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Telah kembali kita dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Padahal saat itu perang yang dilakukan baru saja dilakukan oleh para sahabat, perang yang menjadi penentu Islam itu akan berkembang atau tidak. Perang Badar. Tetapi kata Nabi, rojakna min jihadil asghar. Coba, bagaimana enggak
Gedar itu para sahabat. Ayy jihadil akbar ya Rasul. Gerangan perang apa yang sangat besar? Dijawab oleh Rasul, jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu. Maka dari itu Pak, nggak tanggung-tanggung Allah didik kita dengan puasa yang kita kerjakan. Tujuannya untuk apa? Mengekang hawa nafsu kita. Nih, siapa yang makin tua makin ambekan? Halo? Di sini siapa yang makin tua makin ambekan? Berarti puasanya nggak berhasil. Jadi seharusnya semakin tua puasanya orang kelakuannya makin bisa mengekang tuh hawa nafsunya. Karena puasanya udah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Saya yakin Bapak di sini ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Saya aja nih umur 52 sekarang. 52. Kalau dipotong 15 tahun masa balik ya Pak, berarti saya udah puasa sekitar 37 tahun. 37 tahun saya puasa Pak. Kira-kira bapak-bapak ini yang lebih tua dari saya udah berapa puluh tahun ini. Kalau kelakuannya masih suka memperturutkan hawa nafsu, puasa kita sia-sia Pak. Mudah-mudahan puasa tahun ini adalah merupakan puasa yang sukses untuk kita semua. Amin. Amin. Kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga keberhasilan dalam hidup kita, kedamaian, kebahagiaan bisa kita raih. Karena output daripada puasa la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia derajatnya di mata Allah, tidak ada derajat yang paling tinggi kecuali takwa. Kita sedang menuju derajat yang paling tinggi, Pak. Yang kata Allah, orang yang mencapai takwa, dunia sudah di tangan. Ini kalau saya sampaikan lagi, marah lama lagi nih. Bagaimana orang-orang yang akan orang-orang takwa itu akan mendapatkan apa? Lama lagi kita. Bisa sampai jam 12 kayaknya. Enggak. Cukup segini aja, Pak. Jadi orang mencapai takwa, Pak, hidupnya dunia udah di tangan. Ya Allah, udah di tangan. Orang yang bertakwa di tangan, Pak. Kenapa? Dia mendapatkan 1/100 rahmat dari rahmat Allah. 99 rahmat akan dia dapatkan nanti di mana? Di surganya Allah. Uiddat lil muttaqin. Surga hanya akan Allah siapkan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Ini yang akan kita raih, Pak. Maka dari itu masih ada kesempatan kita untuk meraih takwa. Nih sebentar lagi akan ada Lailatul Qadar. Kita kejar ya Pak ya. Siapa? Siapa? Ya, yang siap cuma 3 orang. Siapa Lailatul Qadar kita kejar? Dari sekarang. Malam kita kejar terus. Kita kebut. Kita sama-sama Pak. Pengen bahagia nggak Pak? Pengen damai nggak? Pengen sejahtera nggak? Insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita mencapai derajat takwa, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan akan kita raih di dunia hingga di akhirat. Insya Allah nanti kita reunian ya Pak ya. Sekali ini. Alhamdulillah ya. Kita ngaji, sholat, masuk surga, ketemu reunian kita. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.